Selamat siang teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MST10 Investment. Pada kesempatan kali ini teman-teman ya, saya mau melakukan analisa untuk Matic. Namun seperti biasa, standar saya sampaikan bahwa saya Surya MST10 Investment tidak terima titip dana trading. Yang kedua, teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu mengatasnamakan MS Trade. Channel saya hanya ada di yang digambar ini teman-teman ya, yang ada di layar ini. Memang saya tidak membuka grup. Di channel ini sebenarnya ada diskusinya, tapi sementara saya suspend ya, karena saya lagi sibuk. Kemudian yang ketiga, teman-teman mesti berhati-hati adanya orang yang komen palsu di channel YouTube dengan menggunakan nama MS Trade, logo MS Trade. Yang asli yang ada highlight ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini adalah Matic ya. Jadi Matic ini salah satu barang yang saya sangat sukai karena pergerakannya menurut saya sih menarik seperti itu ya. Matic sendiri saat ini berada di urutan atau ranking ke-16 di Coin Market Cap teman-teman ya. Kalau kita lihat pergerakan Matic seperti ini ya. Jadi sempat naik terus kemudian turun. Nah, kalau kita lihat pergerakan dalam 1 bulan, ini 1 bulan pergerakannya seperti ini ya. 3 bulan lah yang lebih enak dilihat. Nah, jadi sempat tinggi, turun ya, naik seperti ini. Ini di dalam pergerakannya ini, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Ini masih enak sih saya dipakai untuk trading seperti itu. Oke, saya akan coba untuk melakukan analisa ya untuk teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya teman-teman, saya lanjutkan. Sebelumnya saya pernah menganalisa Matic ini tanggal 8 Juni ya, 8 Juni. Pada waktu itu harganya di 20.450. Jadi saya gambar dulu, saya mau bercerita dulu ya. Saya klik dulu ini di sini. Oke. Saya kasih warna ini ya yang jelas. Nah, di sini saya analisa kemarin Matic. Jadi di harga 20.450. 20.450. Saya kasih warna yang sama 20.450. Nah, di sini ya. Pada waktu saya analisa kemarin Matic itu di sini. Nah, sejak saya analisa bagaimana pada waktu saya analisa kemarin kan dia harganya kemarin di bawah MA5. Jadi teman-teman ini MA5. Harganya di bawah MA5, di bawah MA20 ya, tapi masih di atas MA200. Kalau kita lihat memang sejak di sini dia terjadi dead cross atau DC ya. Dead cross itu pemotongan MA pendek ke ini ya, MA pendeknya MA5 memotong MA20. Harganya dead cross kecenderungannya turun. Nah, selama turun itu patokannya adalah di MA5-nya masih disusurin terus. Baru kemarin ya teman-teman, baru kemarin harga dari Matic ini menyentuh lagi MA5-nya. Dan baru hari ini harganya advance atau membentuk atau naik menembus MA5-nya. Which is ini adalah kondisi yang bagus buat Matic. Kalau kita lihat secara MACD harian, nah low-nya MACD itu di ini, di sini. Low MACD itu adalah di sini ya teman-teman. Nah nih, yang saya bulatin ini deh, kelihatan nggak? Pokoknya di sini yang ini, yang ketiga ini low dari histogram MACD. Nah, di dalam teknik saya, ilmu trading saya, itu biasanya saya akan melihat seperti ini. Kalau ini MACD-nya nih ya, MACD-nya misalkan turun seperti ini. Nah, ini MACD paling low-nya, histogram paling low. Kemudian yang kedua ini dia sudah mulai menguat, yang ketiga menguat. Di sistem trading saya ini biasanya di 2 atau 3 MACD ketika dia mulai beranjak dari dasarnya itu titik entry. Kalau di sistem saya ya. Nah, kalau di sini berarti titik entry-nya kira-kira di
2 atau 3. Kalau di 2 itu berarti di kemarin. Nah, ini kemarin. Ini sistem trading ya. Teman-teman kalau yang mau belajar sistem trading MACD, silahkan buka tentang cara menggunakan MACD. Di situ saya bahas MACD histogram dan MACD signal dan MACD line. Jadi di situ sudah saya jelaskan kalau di MACD ini teman-teman yang mesti perhatikan adalah MACD histogramnya dan MACD line serta sinyalnya. Line itu yang mana, Pak? Line itu yang warnanya biru. Teman-teman klik MACD-nya, birunya ditebelin. Nah, itu yang line. Kalau yang MACD sinyal itu yang merah. Ya ini ya, teman-teman bisa ngelihat. Nah, kalau histogramnya supaya nggak ini diwarnai hitam boleh. Gedein dikit boleh. Nah, kan seperti ini. Yang hitam nih histogram, yang biru adalah MACD line, yang merah adalah sinyal. Nah, kalau kita lihat, sudah ada pembalikan di MACD, yaitu kemarin. Nah, sebenarnya untuk confirmnya itu ya hari ini. Dan hari ini ada sinyal naiknya adalah yang pertama, itu dari MACD. Dari MACD ya. Atau saya gambar di sini aja lah, nggak begitu ini ya. Saya bahas yang kedua, saya tulis di sini. Yang pertama, ini tanggal berapa nih? 13 Juni ya. Harganya sekarang berapa nih? 21.35. 21.35. Ada menguat dari MACD histogram. Kemudian harga di atas MA di atas MA5 ya. Nah, terus MACD line hampir golden cross MACD signal ya. Signal. Ini dalam daily. Ya, dalam daily teman-teman ya. Ini catatan saya. Ya, dalam daily. Ini tanggal 13. Saya kasih warna biru. Ya. Seperti ini yang daily ya. Yang daily. Tentu teman-teman akan mendapatkan sinyal lebih cepat di dalam time frame yang lebih pendek. Time frame yang lebih pendek. Nah, kalau tadi di daily, coba sekarang saya akan bawa ke 4 jam sekarang. 4 jam tentu teman-teman udah bisa melihat lebih ini ya. Nah, kalau 4 jam teman-teman, kalau di data 4 jam, dia kan mulai ini ya, mulai dead cross di sini. Dead cross, jadi harganya di bawah MA 20-nya. Mantul nggak kuat. Turun lagi di bawah MA 20. MA5-nya ya. Terus. Nah, sebenarnya ini udah beberapa kali untuk Matic ini di dalam 4 jam ini mencoba untuk menembus MA 20-nya. Ini satu yang paling akhir. Terus di sini juga, tadi sebelumnya juga sama. Ya, sebelumnya juga sama. Jadi sebenarnya walaupun harganya turun, tapi sudah mulai ada perlawanan. Kalau di dalam 4 jam, teman-teman bisa lihat di sini walaupun ada perlawanan sebenarnya belum begitu kuat. Dilihat dari histogramnya masih pendek-pendek. Walaupun untuk MACD line dan signalnya udah beberapa kali golden cross, dead cross lagi, golden cross, dead cross lagi seperti itu. Ini dalam 4 jam secara volume ya, ketika dia naik ada volume, tapi terus turun. Ketika naik ada dorongan volume seperti itu. Memang sih kondisi saat ini hampir semuanya ini ya masih sepertinya masih sideways gitu loh. Pola sideways-nya hampir sama, bentuknya hampir sama. Jadi rata-rata bentuknya turun, sebagian sudah ada penguatan, sebagian belum. Kalau Matic sendiri yang saya suka adalah kemarin sudah ada candle hammer ya, ini yang saya panah ini udah ada candle hammer. Dan kalau kita lihat di dalam time frame yang lebih pendek,
sebenarnya kalau teman-teman mau trading masih ada. Tapi ya kondisi sekarang ini mesti hati-hati ya. Hati-hati teman-teman ya seperti itu. Nih kalau kita lihat potensinya berapa? 20%. Lumayan teman-teman. Ini termasuk yang ya kalau saya sebagai trader saham 20% itu udah besar sekali. Jadi melihat cryptocurrency seperti ini, saya melihat potensi ini bagus sekali dan apalagi Sabtu Minggu pun masih bisa kan seperti itu. Jadi walaupun mau Bitcoin masih di tempat jalannya juga secara daily matic juga masih begitu, tapi udah mulai bergerak. Tapi kalau teman-teman kecilkan ke time frame yang lebih pendek masih ada peluang 20% dalam berapa jam tuh? Ini berapa candle nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 4 24 jam. Berarti hold sehari dapat 20%. Ya lumayan teman-teman. Sangat lumayan ya. Terus kalau misalkan nih saya lihat di time frame yang lebih pendek. 1 jam. Saya dapat gambaran apa? Nah, 1 jam lebih jelas lagi teman-teman. 1 jam lebih jelas lagi ya teman-teman, kalau mau trading 1 jam pakai candlestick 1 jam nih, saya kasih lihat nih ya. Kalau menggunakan, berarti di sini nih, ini saya garis saja ya. Ini entry berarti di sini. Ini dari MA-nya teman-teman, yang digunakan adalah MA-nya. Histogramnya maksud saya. Sebentar, ini lebih enak saya kasih tanda ke atas saja deh. Nah, vertical line berarti di sini. Entry. Kalau diteruskan di atas nih, ini entry. Nah, supaya bisa dibaca, saya kasih warna merah. Oke. Kemudian ini kecil. Ini entry ini. Ya, tapi sedikit aja. Ya. Nah, ini nanti saya gambarkan ya. Kemudian ini entry tapi dia gini. Jadi gini ceritanya yang di sini. Ini kan secara EMA jadi dia menguat menuju hampir nol. Nah, di sini coincide atau bersamaan dengan Golden Cross MACD dengan signal line. Nah, berarti entry di sini. Agak gunakan yang di ini ya, teman-teman. Untuk entry gunakan yang di MACD, histogram dulu maksud saya. Kalau sistem saya bukan di Golden Cross MACD-nya, tapi dari histogramnya. Jadi di sini. Ya kisaran itu kalau ditarik ke atas pas rendahnya. Kemudian kalau di sini di sini entry-nya gunakan histogramnya dulu, perhatikan histogramnya dulu, baru kalau mau confirm memang di MACD-nya. Tapi menurut saya sih di sini Golden Cross Dead Cross ini agak telat. Kalau saya lebih suka ke sini, ke histogramnya. Ini potensinya ya sama yang tadi saya gambarkan tadi. Ini ya, dari bawah ke atas 20. Ini jam-jaman, ini 12. Terus di sini tadi berapa tadi? Ini dari sini, ini kecil aja nih 8. Nah, itu peluangnya teman-teman. Peluang trading di Matic. Kenapa saya suka trading di Matic? Ya karena lebar ini barang pergerakannya. Kalau teman-teman mau trading, kecilkan time frame. Ini sekilas ini kelihatan sih enak dipakai untuk trading seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang mungkin mau hold jangka lebih panjang ya, gunakan time frame yang lebih panjang seperti daily. Nah, di daily sendiri ini kelihatan kan teman-teman, secara ini dia turning, secara MA-nya itu di baris ketiga ya di sini ya, histogramnya, MACD histogramnya yang terakhir ataupun yang kemarin itu sudah menunjukkan adalah penguatan ke atas, ke arah nol. Kalau spekulatif buy ya saat-saat sekarang sebenarnya. Disclaimer on ya, semuanya keputusan membeli dan menjual adalah keputusan pribadi, saya tidak memberikan rekomendasi. Kalau di video saya kemarin kan harganya dia di 24.50, itu kan dia sempat turun kan berarti.
sempat turun lagi, nah sekarang udah naik. Nah, kalau kita lihat petanya, peta pergerakan harga menggunakan Fibo-nya, kemarin saya tarik dari sini ke sini, sebentar, kemarin low-nya saya gunakan ini ya. Nah, pada saat analisa kemarin kan di tanggal berapa yang kemarin? 8 ya. 8 Juni itu di sini. Ya, di sini itu terus harganya turun, lower dan lower, baru hari ini mantul. Terendahnya adalah di 17.000 terendahnya. Saya geser ke kanan untuk stylenya. Nah, jadi pada saat saya analisa kemarin dia turun dan di sini mantul ya. Mantul turunnya pas di support sekali teman-teman. Pas sekali ya overshoot sih, dia overshoot tapi closing candle-nya pas di 18 ribuan. Jadi inilah ilmu Fibo. Saya nggak merahasiakan kok. Kalau orang lain kadang merahasiakan, langsung saja disebut di 18 nanti turunnya seperti itu. Dia akan mantul di 18. Kalau saya sampaikan bahwa yang saya analisa ini adalah Fibonacci. Jadi tren yang saya gunakan itu adalah swing high di sini, terus swing low-nya di sini. Swing high di sini ini saya gunakan untuk menganalisa tren turunnya. Tren turunnya ini, ya saya kasih warna lain yang jelas, biar teman-teman bisa lihat. Ini loh tren merah turun yang saya analisa. Pada saat dia turun ini, ya, dia mantul ke 23, 38, resistan itu 50, 61, 78, hampir tembus high-nya. Turun lagi, ya mencari support yang sebelumnya menjadi resist 561, 50. Silakan teman-teman lihat angkanya di sini ya. 38, habis 38, 23 retracement. Nah, 2 hari yang lalu candlenya ditutupnya ya di Fibo-nya itu pas dinilai ini. Kalau saat ini supportnya di berapa? 18.000. Resistannya di 22.200. 22.200. Kalau resistan MA 20-nya ada di 24.400. Itu bahasan saya untuk Matic. Simpelnya sekilas menguat. Sudah 2 hari ini menguat. Seperti itu dari saya, Surya Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.